Anda kembali di The Prime Show pemirsa. Saat ini saya akan memberikan kesempatan untuk Pak Syamsul Jalal terlebih dahulu tadi menanggapi pernyataan dari Pak Sylvester. Tadi disampaikan bahwa 8 tuntutan yang disampaikan oleh Purnawirawan ini dibentuk tanpa didasarkan fakta hukum dan riset mendalam. Tanggapannya seperti apa, Pak? Iya, bisa saja ya. Orang ngomong silakan aja. Tapi saya lebih salut Pak Jokowi tadi. Bukan main Pak Jokowi. Ini aspirasi, ini biasa saja kok. Nggak ada apa-apanya. Hanya ada yang menanggapi, wah ini konyol, ini kampungan. Udah, nggak usah. Coba lah, kita punya etika kan. Punya tata krama orang Indonesia, orang Timur kan. Tahu sopan santun kan. Pilih kata-kata yang baik gitu kan. Nggak setuju, nggak apa-apa. Itu kan sama aja demokrasi kan. Silakan aja. Tapi nggak usah. Saya salut. Terima kasih Presiden ke-7. Saya salut sama Pak Jokowi. Itu orang bagaimanapun juga dia tahu tata krama. Orang Jawa ya, tapi dia tata krama, tahu etika. Dia nggak pernah kampungan, konyol apa segala satu. Tapi dia hebat. Saya salut Pak Jokowi. Udahlah, ini kan biasa saja. Seperti ya, sama aja kan nggak ada apa-apanya. Tanya sama Pak Prof. Sujuanda tadi. Nggak ada. Yang mengerti hukum lah itu kan. Ya udahlah. Jangan diributkan, betul lah. Apa sih yang bikin gaduh? Hendro Priyono bilang gaduh. Apa yang gaduh? Nggak ada yang gaduh kok. Yang menanggapinya yang gaduh itu aja. Nah itu ya, kembali. Jadi itu nggak ada apa-apanya kok. Yang bikin gaduh siapa? Yang menanggapinya. Siapanya? Apa yang gaduh? Nggak ada gaduh. Apalagi dengan ada kudeta. Saya nggak tahu. Saya selama hidup di Indonesia belum tahu saya ada kudeta di Indonesia. Ya. Baik, berarti jadi poinnya adalah Pak Jokowi malah menurut Bapak ini lebih menghargai aspirasi dari masyarakat. Betul gitu ya? Sekali. Itulah, itu orang nasionalnya itu Pak Jokowi. Saya salut sama Pak Jokowi. Presiden ke-7 itu kan main kan. Pak Sylvester gimana tanggapannya nih? Ya, Pak Jokowi memang seorang negarawan, terus Pak Prabowo, terus bapak-bapak yang kemarin Pak Wiranto. Itu sah-sah aja, tapi sebagai anak merah putih, saya juga dan juga kawan-kawan lain melihat bahwa ini juga satu nggak benar aspirasinya kayak begini, ya kan? Karena memang nggak dikaji secara mendalam gitu loh. Dan juga tidak berdasarkan bukti fakta-fakta hukum, ya hanya membuat menurut saya akhirnya harusnya para senior itu memberikan rasa optimisme persatuan, bukan kayak begini kan akhirnya kita dibawa kan ribut gitu loh, kan udah terjadi. Dan saya nggak mau, saya sebagai anak merah putih ya saya juga akan di depan. Kalau bapak-bapak mereka bilang mereka juga di depan, ya kami juga di depan gitu. Akhirnya kan jadinya seperti zaman dulu, kembali lagi saya bilang, udah terjadi kok waktu zaman bikin Tritura itu. Akhirnya ribut, akhirnya terjadi kudeta. Kan sekarang ini kan masalahnya kan, saya kembali lagi kan ke Pak Samsul ya kan. Beliau ini kan tim suksesnya Anies kan, Mbak? Enggak. Maksudnya timnya Anies lah. Enggak, saya enggak ada tim Anies. Ya, termasuk Pak Sunarko ya, Pak Sunarko, Pak Soeharto. Ah, iya betul. Itu Pak, waktu itu bapak-bapak mereka Pak Sutioso dan yang lain-lainnya itu mayoritas di Anies. Waktu pengumuman habis Pilpres quick count, Prabowo Gibran menang. Tanggal 19 Maret 2024 itu rame-rame di bawah komando Pak Sunarko dan Pak Soeharto itu mereka berdemo di KPU mengatakan bahwa ada kecurangan. Gitu loh. Jadi ini kan ada latar belakang yang akhirnya mereka bikin 8 poin ini yang nggak jelas gitu loh. Apa maunya gitu 8 poin ini? Karena nggak diriset, tapi dilatar belakangi oleh sakit hati, ya kan? Karena kalah dan sebagainya. Kan udah jelas-jelas. Kita harus lihat latar belakangnya mereka gitu loh. Jangan sampai juga kita sebagai anak bangsa menelan mentah-mentah karena mereka purnawirawan gitu loh, bahwa poin-poin yang dikatakan mereka dari awal, dari nomor 1 sampai nomor 8 ini tidak dianalisa, tidak diriset, dan tidak membuat keuntungan buat bangsa kita. Makanya saya bilang tadi harusnya beliau-beliau ini, ya Pilpres sudah selesai, bergandengan tangan. Kita lihat Pak Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Pak Maruli, pergi urus itu pengairan, masuk ke sawah-sawah, ya kan, supaya kita swasembada pangan gitu loh. Terus bagaimana kayak makan bergizi gratis kita bantu dan sebagainya. Bukan pergi urusin yang hal-hal yang menurut saya sih remeh-temeh, ini nggak ada poin, nggak ada value buat bangsa kita gitu loh. Baik, Pak Syamsul, Anda setuju nggak dengan pernyataannya Pak Sylvester yang bilang Anda
apa beberapa purnawirawan yang menandatangani tuntutan ini tuh adalah purnawirawan yang kalah pilpres, yang sakit hati gitu, kayak barisan sakit hati, betul Pak? Nggak ada, sakit hati nggak ada. Kita ini amar ma'ruf nahi mungkar. Kita sebagai orang Islam yang beriman nggak ada. Sakit hati apa yang sakit hati? Kita udah pernah menjabat juga. Dan saya dalam jabatan juga nggak ada macam-macam saya. Tanya Prof. Juanda itu kan, kita nggak ada apa-apa. Tanya Prof. Mahfud, kita mau buka-bukaan kita nggak perlu lah. Tanya sama orang ahlinya lah. Prof. Mahfud bilang, tanya bagaimana itu dan pemilihan kemarin nih. Bagaimana permainan dalam ini MK. MK ketua MK-nya siapa? Tapi udahlah, kita nggak buka-bukaan. Kita hanya menyampaikan keprihatinan kita dalam situasi kondisi negara ini. Itu aja. Nggak ada. Kalau tanggapi berbeda-beda, silakan aja tanggapi aja. Baik. Gitu. Prof. Juanda, secara konstitusi, secara hukum, ada celah nggak sih untuk melakukan tanda kutip impeachment nih sama wapres kita? Pertama, sebagai pakar hukum tata negara, di mana-mana saya katakan bahwa kita tegak lurus pertama itu pada Pancasila. Yang kedua adalah konstitusi. Yang ketiga adalah prinsip negara hukum. Yang keempat adalah azas-azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Ya kan? Nah, tentu yang tidak kalah pentingnya etika. 5 ini prinsip bernegara yang saya pegang. Nah, berkaitan dengan usulan kawan-kawan yang saya hormati, purnawirawan TNI, siapapun, yaitu sebenarnya dilindungi oleh konstitusi, ya, oleh hak berpendapat setiap orang, hak mengusulkan sesuatu, ya, bukan dilarang itu, ya. Tetapi ya perlu dipahami, kalau mau memakzulkan presiden atau wakil presiden, ya itu kan ada kriteria syaratnya. Nah, saya tidak tahu, yang jelas pasti ya kawan-kawan atau senior-senior dari Purnawirawan itu kan sangat paham tentang soal syarat itu. Tetapi saya mempertegaskan sebagai guru besar hukum tata negara. Pertama di pasal 7A, ya, apa syaratnya? Satu adalah ya, seseorang itu adalah presiden atau wakil presiden. Tidak ada mengatur yang lain. Yang kedua adalah ya, diduga yang bersangkutan presiden atau wakil presiden, yang dalam hal ini adalah Mas Gibran, ya, itu melakukan pelanggaran hukum. Ada 6 di situ tuh, dari pasal 7A itu. Yang kedua, ya, pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, ya kan, tindak pidana berat, kemudian perbuatan tercela, kelima. Dan terakhir adalah tidak lagi memenuhi syarat. Nah, inilah konstitusi yang mengatur. Pertanyaannya, apakah yang diajukan oleh bapak-bapak atau kawan-kawan purnawirawan itu terpenuhi tidak? 6 ini. Yang tahu kan Pak Sam dan kawan-kawan, ya Pak, ya. Kalau tidak terpenuhi, ya, pasti secara konstitusi tidak bisa. Terus mekanismenya, ya, perlu setelah pasal 7B itu, 7B, ada itu diajukan kepada DPR. DPR bersidang. Syaratnya apa? Harus 2/3 dari DPR hadir. 2/3 dari yang hadir juga menyetujui atau setuju bahwa ada pembuktian di antara 6 tadi. Apakah ada? Itu nanti ya akan dibuktikan. Nah, tapi belum masuk politik ini. Kemudian kalau disetujui baru masuk ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi, ya, dalam waktu 90 hari, ada batas waktu, ya, harus memeriksa, mengadili, memutuskan benar tidak impeachment atau dugaan ini yang dari DPR tadi. Ketika benar bukti-buktinya,
ya ketok benar, maka ini kembali lagi ke DPR. Ya, oke? DPR ya bersidang. Setelah bersidang, tok baru ngaju ke MPR. MPR dalam 30 hari dari disampaikan oleh DPR itu membahas ini. Paling lama 30 hari. Nah, MPR harus ada syaratnya juga. 3/4 dari anggota MPR harus hadir. Dari 3/4 ini, 2/3 menyetujui. Nah, itu mekanismenya. Ya. Kalau itu sudah oke, baru sah dia pemakzulan. Jadi secara mekanisme itu sangat panjang. Tinggal lagi hukum tata negara itu tidak bisa lepas dan tidak harus beririsan dengan soal politik. Maka saya jelaskan sedikit. Kalau saya melihat dari konfigurasi di DPR, ya berapa 9 fraksi ya sekarang ya. Ditambah 1 lagi, jadi 10 mungkin ya, atau 9, saya lupa ini. Ya 1, ya yang lain, yang selain dari 1, PDI Perjuangan itu adalah partainya pemerintah. Apa mungkin yang perjuangan ini kata politik ya Pak ya, kalau saya lihat, apa mungkin perjuangan katakanlah terbukti atau segala macam memenuhi syarat ini, saya mengatakan dari aspek hukum begitu memang sulit atau berat atau sulit dibuktikan atau memang bisa dibuktikan nanti dari politiknya. Tidak mungkin rasanya 2/3 terus 3/4. Nah, 3/4 di MPR itu termasuk DPD. Itu jangan lupa kita. Saya melihat walaupun ini adalah hak setiap kelompok termasuk bapak-bapak yang purnawirawan, ya itu dilindungi untuk mengusulkan itu, tapi itu adalah sulit. Yang selanjutnya, kalau misalnya ada yang saya lihat ini perlu saya jelaskan, yang dimaksud wapresnya ketika 6 hal tadi ketika si Mas Gibran sudah dilantik. Tidak bisa mengkaitkan persoalan hal-hal yang sebelum dilantik. Misalnya ada dulu ya dugaan saat pendaftaran ya dicacat hukum, kemudian berakhir di PT UN misalnya. Terus di MK 5/4 akhirnya sudah selesai, sudah dilantik. Saya melihat murni secara hukum ini belum ada alasan yang kuat untuk memakzulkan Mas Gibran jadi wapres. Baik, berarti belum ada alasan yang kuat untuk memakzulkan Gibran. Menurut saya, ya, tapi baik. saya tidak tahu yang tentu ya, para purnawirawan ya, karena saya tidak pegang bukti-bukti. Ya, tapi kalau saya lihat dari luar apa di sini belum kita bisa bahas apa sih argumentasi, mungkin Pak Sam bisa menginformasikan. Tapi kalau menurut saya tidak ada alasan atau belum saya temukan alasan hukum yang kuat untuk memakzulkan Mas Gibran. Baik, pemirsa, The Prime Show masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.